Halo, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah algoritma pemrograman, dan pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengulangan atau looping. Sama seperti namanya, pengulangan artinya melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Ini yang menjadi kelebihan dari mesin komputer kalau dibandingkan dengan manusia. Kalau komputer bisa melakukan perintah secara berulang-ulang tanpa merasa lelah, tetapi kalau manusia pasti bisa merasa lelah dan bosan. Kalau dalam pemrograman, perintah-perintah untuk melakukan suatu tugas yang berulang-ulang disebut sebagai algoritma pengulangan atau looping. Dengan algoritma pemrograman, maka kita dapat mengeksekusi suatu blok kode selama kondisi tertentu tercapai. Pengulangan berguna karena bisa menghemat waktu, mengurangi kesalahan, dan membuat kode lebih mudah dibaca. Dalam pemrograman, algoritma pengulangan memiliki beberapa macam konstruksi. Masing-masing konstruksi pengulangan ini bisa digunakan untuk kasus yang sama, tapi ada juga yang hanya cocok untuk kasus pengulangan tertentu. Jadi, kita juga perlu teliti untuk memilih algoritma pengulangan mana yang tepat dengan kasus yang kita hadapi. Kita akan membahas algoritma pengulangan yang pertama, yaitu algoritma for. Algoritma for ini biasanya digunakan saat kita tahu ada berapa kali pengulangan yang ingin kita lakukan. Misalkan, kalau kita menulis Hello World selama 100 kali, kalau menggunakan algoritma biasa, berarti kita harus menuliskan sebanyak 100 kali kalimat atau kode blok program yang sama. Tetapi kalau dengan menggunakan algoritma for, cukup dilakukan dengan menentukan nilai awal dan nilai akhir. Kalau kita mau menuliskan program yang sama sebanyak 100 kali, berarti kita tuliskan nilai awalnya misalkan mulai dari 1, kemudian nilai akhirnya adalah 100. Maka dia akan mengulang kode yang sama sebanyak 100 kali. Itu contohnya. Dalam penulisan, pseudocode-nya untuk algoritma for adalah yaitu for kemudian pencacah. Pencacah ini artinya penghitung untuk kita menghitung nilai awal dan nilai akhirnya nanti. Jadi for pencacah sama dengan nilai awal to nilai akhir, kemudian do, maka aksi, kemudian end for. Kalau di dalam C++, cara penulisannya adalah for, kemudian statement 1, titik koma, statement 2, titik koma, statement 3, kemudian buka kurung kurawal, di dalamnya merupakan blok kode yang akan dieksekusi. Statement 1 atau pernyataan 1 ini tempat kita menetapkan variabel sebelum kita memulai pengulangan. Misalkan integer i sama dengan 0, berarti itu adalah pada bagian pencacah sama dengan nilai awal. Disinilah kita menempatkannya. Kemudian statement 2 untuk mendefinisikan kondisi untuk menjalankan pengulangannya. Misalkan i-nya atau pencacahnya harus kurang dari 5. Jadi bisa kita anggap ini sebagai nilai akhir. Kondisi nilai akhir ini kalau benar, maka dia akan terus mengulang lagi dari awal. Tapi kalau salah, maka pengulangannya akan berakhir. Kemudian statement ketiga, ini tempat kita untuk menambahkan ataupun mengurangi nilai. Setiap kali blok kode di dalam pengulangannya sudah dijalankan. Supaya lebih mudah dipahami, kita akan coba praktekkan untuk pengulangan for.
Misalkan kita akan mencetak nilai integer sampai 10 kali pengulangan. Kalau algoritmanya berarti for i sama dengan 1 to 10 do write i. Contohnya nanti seperti itu. Kalau kita masukkan ke dalam kode program C++, maka pernyataannya adalah for dalam kurung statement satunya integer i sama dengan 0. Waktu kita menyatakan variabel i, di sini kita bisa langsung tuliskan saja tipe datanya. Tidak perlu kita deklarasikan di awal, boleh langsung kita deklarasikan di dalam kode programnya. Ini untuk bahasa pemrograman C++. Kemudian kita lanjutkan statement kedua, i lebih kecil daripada 10, titik koma, kemudian i plus plus. Kenapa kalau di bahasa pemrograman C++ ini kita i-nya dimulai dari 0, bukan dari 1 seperti di algoritmanya? Karena untuk penghitungan seperti ini, perhitungannya dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, dan seterusnya. Makanya kita mulai i-nya dari 0, kemudian i lebih kecil sama dengan 0 yang menjadi nilai akhirnya. Karena kalau kita hitung dari 0 sampai 10, nanti akan ada 11 nilai. Makanya kita akan buat i-nya lebih kecil dari 10 supaya ada 10 nilai yang tercetak. Kemudian i++ ini artinya dia akan otomatis menambahkan 1 setiap kali kita melakukan pengulangan. Jadi dia akan otomatis i-nya bertambah 1. Setelah itu, blok kode programnya yang akan kita lakukan untuk pengulangannya yaitu mencetak i, maka cout i kita tambahkan \n supaya dia otomatis turun ke bawah nanti. Sudah? Kalau kita coba jalankan, kalau kita lihat hasilnya, dia akan mencetak nilai mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kalau kita hitung ada 10 nilai yang tercetak. Kalau misalkan kita mau cetak nilainya dimulai dari 1 dan isinya ada 10, bisa kita tinggal ubahkan pada bagian statement 1, berarti i-nya kita mulai dari 1, kemudian nilai akhirnya i lebih kecil sama dengan 10. Maka yang tercetak dari 1 sampai 10. Pengulangan for ini juga bisa kita jalankan tidak hanya secara berurutan tapi juga bisa melompat dari urutannya. Misalkan kita mau mencoba untuk mencetak nilai yang genap saja, maka kita akan coba ubah program ini for integer sama dengan 0, kemudian sampai i lebih kecil dari 10, karena kita mau mencetak bilangan genap antara 0 sampai 10, maka yang akan kita ubah pada bagian penghitungnya. Kita ubah, kalau i++ berarti ditambahkan 1, supaya dia melompat, maka kita tambahkan 2 sekaligus. Berarti bagian i++ ini kita ubah menjadi i sama dengan i plus 2. Artinya, setiap kali dia mengulang, dia akan menambahkan i dengan 2. Kemudian kita coba jalankan. Nah, kalau kita lihat, maka dia akan mencetak mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10. Dia mencetak dari bagian bilangan genap saja. Tapi di sini 0 bukan bilangan genap ya, karena tadi kita mulai dari
0, karena 0 itu sebenarnya adalah bilangan netral. Sekarang bagaimana kalau kita mau mencetak bilangan ganjil saja dari rentang 0 sampai 10? Saya berikan tantangan bagi kalian untuk mengubah kode program ini agar mencetak bilangan yang ganjil saja. Sekarang kita akan coba suatu contoh. Kita ingin menghitung nilai rata-rata dari beberapa buah data bilangan bulat yang dibaca dari masukan kita. Misalkan nanti kita akan memasukkan 5 buah data secara berturut-turut, kemudian maka otomatis program komputer akan menghitung nilai rata-rata dari kelima nilai yang sudah kita inputkan. Algoritmanya, karena kita bisa menentukan sendiri jumlah data yang akan kita inputkan, berarti kita buat variabel untuk menampung jumlah data. Misalkan kita buat namanya jumlah data dengan tipe data integer. Kemudian variabel untuk menampung datanya nanti, misalkan kita buat namanya data. Tipe datanya kita buat saja integer juga. Selanjutnya variabel untuk kita menampung jumlah dari seluruh nilai, kita buat saja namanya sum dengan tipe data integer. Kemudian variabel untuk menyimpan nilai rata-rata, nanti kita buat namanya rata-rata. Tipe datanya adalah real. Setelah itu untuk algoritma, yang kita lakukan pertama kali adalah membaca jumlah data yang mau kita input. Mau berapa data nanti maksudnya ya. Berarti read dalam kurung jumlah data. Setelah kita membaca inputan jumlah data yang mau dimasukkan, maka baru kita masuk ke bagian pengulangan. Maka algoritmanya adalah for i sama dengan 1 to jumlah data, artinya dari 1 sampai nilai akhirnya jumlah data, maka do atau lakukan. Di sini blok untuk pengulangannya dimulai. Yang pertama adalah kita membaca data-datanya dulu, berarti read data. Setelah pembacaan dilakukan, maka dilakukan penjumlahan, berarti sum sama dengan sum ditambah data. Sum ini otomatis dimulai dari 0 waktu pertama kali kita menjalankan program, karena variabelnya belum ada isinya. Tapi kalau kita mau untuk memastikan supaya ketika kita menjalankan program dimulai dari 0, kita bisa lakukan pada bagian awal algoritma. Kita buat sum sama dengan 0. Ya. Kita lanjutkan. Setelah itu, setelah penjumlahan, maka and for. Yang terakhir, setelah semua data yang dibaca sudah dijumlahkan, berarti kita menghitung nilai rata-ratanya. Maka algoritmanya rata-rata sama dengan sum dibagi dengan jumlah datanya. Jadi itu algoritmanya. Sebelum kita mengubahnya ke dalam kode program, kita coba cek dulu secara manual pada bagian pengulangannya ini. Pengulangannya ini akan kita gunakan nanti untuk menjumlahkan semua datanya ya, sebelum kita lakukan penghitungan nilai rata-ratanya. Misalkan nanti kita mau masukkan ada 5 data, yaitu 2, 3, 4, 10, dan 12. Maka kita akan coba sekarang cek waktu dia menjumlahkan datanya. Waktu pengulangan pertama, i mulai dari 1 ya. Waktu i mulai dari 1, kita membaca data pertama yaitu 2. Kemudian sumnya berarti karena sum mulai dari 0, maka 0 ditambah 2
berarti sama dengan 2. Setelah itu dia akan naik lagi, bertambah I sama dengan 2, maka data yang dimasukkan adalah 3. Sekarang sumnya adalah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya waktu I sama dengan 3, kita masukkan data 4, berarti penjumlahannya 5 ditambah dengan 4 sama dengan 9. Selanjutnya waktu I sama dengan 4, maka data yang dibaca adalah 10, berarti perhitungan sumnya 9 ditambah dengan 10 sama dengan 19. Kemudian waktu I sama dengan 5, data yang dimasukkan adalah 12, maka sum 12 ditambah, maksud saya 19 ditambah 12 sama dengan 31. Kemudian kalau kita lihat waktu I sama dengan 5, karena nilai akhirnya adalah jumlah data sama dengan 5, otomatis pengulangannya akan berakhir. Maka nilai akhir dari sum nanti adalah 31. Sekarang kita akan implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kita ubah algoritma ini. Pertama, deklarasi headernya dulu. Kita ubah pendeklarasian ini, berarti jumlah data, dan sum, tipe datanya integer. Kemudian nilai rata-rata, float. Setelah itu untuk algoritma, sum sama dengan 0. Kemudian untuk membaca jumlah datanya, cout. Setelah pembacaan jumlah data, sekarang untuk pengulangan, for, kemudian kita deklarasikan integer untuk pencacah I, karena kita tidak deklarasikan I di atasnya. Integer I sama dengan 1 sampai I lebih kecil sama dengan jumlah data, maka lakukan I++. Kemudian blok untuk pengulangannya adalah kita membaca datanya, maka cout. Kemudian untuk membacanya cin data. Setelah itu penjumlahan, berarti sum sama dengan sum ditambah dengan data. Untuk pengulangannya sudah. Kemudian untuk penghitungan rata-rata, maka rata-rata sama dengan sum dibagi dengan jumlah data. Kalau sudah, berarti kita mencetaknya, maka cout. Nilai rata-rata sama dengan rata-rata. Pada bagian ini kita ubah supaya, karena sum tadi kita buat tipe datanya adalah integer, untuk pembagian kita ubah integer ini menjadi float dengan menambahkan float di depan sum. Sekarang kita akan coba jalankan. Sekarang kita akan coba inputkan 5 data. Masukkan jumlah data, saya isi di sini 5. Kemudian data pertama,
Saya buat 2. Data kedua adalah 3. Data keempat 4. Maksud saya data ketiga adalah 4. Kemudian data keempat 10 dan data kelima 12. Maka nilai rata-ratanya adalah 62. Kalau kita lihat setelah kita mengisikan data kelima, maka pengulangannya berhenti dan kemudian dia menghitung nilai rata-rata. Algoritma pengulangan for ini tidak hanya bisa kita lakukan dengan menghitung maju, tapi juga bisa kita lakukan dengan cara menghitung mundur. Sekarang kita akan coba contoh sebuah program untuk menghitung mundur peluncuran roket. Untuk algoritmanya sederhana saja. Pendeklarasian, kita hanya mendeklarasikan satu tipe data saja, yaitu I dengan tipe data integer. Karena kita hanya akan melakukan penghitungan mundur. Kemudian, kalau dalam penulisan algoritma untuk menghitung mundur pada algoritma for, maka penulisannya adalah for I sama dengan 1 down to 0, maka yang kita lakukan adalah langsung menuliskan I secara mundur. Write I, kemudian setelah itu kalau sudah dihitung mundur, maka kita akan mencetak kata go. Jadi seperti itu algoritmanya, sederhana saja. Berarti yang kita lakukan adalah integer I untuk pendeklarasian, kemudian untuk algoritma langsung kita tuliskan. Karena di sini sudah kita deklarasikan, maka for I sama dengan 100 sampai I lebih besar sama dengan 1. Kita tulis kebalikan daripada yang biasanya. Berarti kalau untuk menambahkan itu adalah I++, berarti untuk menghitung mundur, maka I min. Kemudian untuk write, cout, I, kita tambahkan end line supaya otomatis enter ke bawah. Kemudian setelah pengulangan habis, berarti cout, go. Sekarang kita coba jalankan. Kalau kita perhatikan hasilnya akan seperti ini. Dia otomatis menghitung mundur sampai 1. Kemudian yang terakhir adalah go. Jadi itu contoh bagaimana cara kita menggunakan algoritma for. Sekarang kita akan masuk algoritma pengulangan yang kedua, yaitu while. Kalau di dalam penulisan pseudocode, algoritma ini adalah while kondisi do, kemudian di bawahnya adalah aksinya atau blok kode aksi, kemudian untuk menutupnya adalah end while. Kalau di dalam bahasa C++, cara penulisannya adalah while dalam kurung kondisi, kemudian buka kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawal ini adalah blok kode pengulangannya. Kalau dalam algoritma pengulangan while, tidak perlu ditentukan jumlah pengulangannya lebih dulu, tetapi pengulangan terus dilakukan selama memenuhi kondisi yang ada di dalam tanda kurung. Kalau tidak memenuhi kondisi, maka baru pengulangan akan berhenti. Jadi, sebelum pengulangan dilakukan, maka program akan mengecek terlebih dulu kondisinya di atas, apakah dia memenuhi atau tidak.
Kalau dia memenuhi, maka dia akan menjalankan aksi yang ada di bawahnya. Kalau tidak, maka dia tidak akan menjalankannya. Yang perlu kita perhatikan kalau menggunakan algoritma pengulangan ini, kita harus memastikan supaya kondisinya bisa berubah nilainya agar program bisa berhenti. Karena kalau kita tidak menentukan kondisi berhentinya, maka program akan terus berjalan. Kita akan membuat program untuk mencetak nilai integer kelipatan 5 sampai nilai tersebut kurang atau sama dengan 20. Pertama-tama kita deklarasikan i-nya integer. Kemudian untuk pengulangan, while i lebih kecil atau sama dengan 20, maka kita akan mencetak i. Dipisahkan dengan koma. Setelah itu supaya dia kelipatan 5, berarti kita buat di sini i sama dengan i plus 5. Sekarang kita coba jalankan. Nah, jadi kita lihat hasilnya dia akan mencetak nilai 0 yang pertama, karena kalau dari C++ akan dimulai dari 0 untuk perhitungannya. Kemudian 5, 10, 15, 20. Yang terjadi di dalam programnya ini, kalau kita coba uraikan, misalkan pada bagian pertama, selama i kurang dari 20, maka dia akan mengecek di awal apakah i kurang dari 20. Karena i di awal belum ada isinya, maka i masih sama dengan 0. Karena masih 0, maka dia mencetak i yang pertama yaitu 0. Setelah mencetak nilai 0, maka dia akan menjumlahkan 0 dengan 5. Maka sekarang i nilainya adalah 5. Kemudian dia kembali lagi ke atas. Dia coba cek lagi. Sekarang apakah i masih lebih kecil sama dengan 20? Karena masih 5 nilainya, maka dia akan turun dan menjalankan lagi blok kode ini. Kemudian dia menjumlahkan dengan 5. Sekarang 5 tambah 5 sama dengan 10. Dia cek lagi. Dan seterusnya sampai ketika terakhir, ketika i sama dengan 20, maka program akan berhenti. Dia tidak akan menjalankan lagi blok kode pengulangan yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu penggunaan algoritma while. Kalau kita perhatikan, di dalam blok pengulangan, nilai i selalu berubah karena kita menuliskan satu baris untuk perubahannya, yaitu i ditambah dengan 5. Bayangkan kalau kita tidak menuliskan blok ini yang membuat nilai i-nya terus berubah sampai kondisi ini terpenuhi, maka pengulangan akan terus berjalan dan tidak berhenti. Oleh sebab itu, kalau kita menggunakan while, kita harus menggunakan yang namanya counter. Selain counter, kita juga bisa menggunakan suatu data dummy sebagai penandanya atau kondisi boolean true atau false supaya algoritma while-nya ini dapat berhenti.